Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan coba menampilkan tutorial cara mendaftar akun tryout CPNS dari Bimbel Teknos Aceh ya. Jadi langkah pertama yaitu siapkan web browser Anda, yang pada tutorial kali ini saya menggunakan web browser Google Chrome ya. Kita pakai Google Chrome. Oke ya. Jika sudah terbuka web browser Anda, silahkan menuju ke tautan to.teknosaceh.id ya. Lalu silahkan diklik enter. Nah, jika ingin disalin linknya nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Oke, ini sudah terbuka halaman login ya. Ini sudah terbuka halaman login. Langkah pertama yaitu klik daftar akun ya. Langkah pertama klik daftar akun. Oke ya. Nah, setelah klik daftar akun, lalu ada 3 kolom ini ya. Ada kolom data diri, ada kolom pembuatan akun, dan kolom pendaftaran ujian. Nah, mohon diperhatikan untuk nama silahkan diisi dengan nama lengkap ya, diisi dengan nama lengkap atau nama yang diarahkan oleh panitia, seperti itu ya. Kalau tidak ada arahan dari panitia, silahkan diisi dengan nama lengkap. Nah, untuk email silahkan diisi dengan email pribadi ya. Email pribadi apa saja ya, pokoknya sesuaikan saja. Namun jika ibu atau bapak atau abang adik semuanya tidak mempunyai email, silahkan diisi dengan seperti yang ada di contoh, boleh yang ada di tutorial ini, atau diisi terserah, yang penting @gmail.com ya, atau @yahoo.com atau yang lainnya, seperti itu ya. Nah, untuk nomor handphone atau nomor HP ini harap diisi dengan nomor WhatsApp ya, nomor HP WA, agar apabila ada problem bisa admin hubungi nanti ya. Jadi pastikan diisi dengan nomor WhatsApp yang benar, seperti itu ya. Nah, untuk alamat silahkan diisi dengan alamat yang benar ya, dengan alamat Anda. Boleh itu hanya sekedar kampung atau desa atau kabupaten kota, terserah ya. Nah, ini mohon jangan lupa, karena ramai yang lupa klik ini. Ini adalah pilihan jenis kelamin, silahkan dipilih pria atau wanita, disesuaikan saja, seperti itu ya. Oke, baik. Lalu untuk pembuatan akun ya, ini kita data diri sudah selesai. Sekarang kita ke kolom pembuatan akun. Nah, harap diperhatikan untuk username ini bebas diisi dengan apapun, baik itu angka, simbol, ataupun tulisan ya, ataupun kata-kata, terserah. Yang penting Anda ingat username-nya ya. Jadi saran admin, saran saya, username dibuat semudah mungkin, sesingkat mungkin ya. Kalau bisa menggunakan huruf kecil semua. Nah, sedikit informasi lagi, untuk username ini dia peka terhadap huruf kapital ya. Jadi antara tulisan A besar dan A kecil itu dianggap berbeda. Oke ya, sampai sini paham ya. Oke, kalau begitu kita lanjut ke pengisian username. Silahkan diisi terserah, yang penting jangan ada spasi ya. Nah, ini kan saya buat username bebas ya, nama username nya. Namun sini ada peringatan bahwa username sudah ada. Maka jika atau apabila username sudah ada, silahkan ditambahkan angka saja di ujungnya. Misalnya angka tanggal lahir atau tahun ini, atau terserah apapun boleh. Nah, pada contoh saya buat bebas 1 ya. Nah, untuk passwordnya itu bisa diisi terserah, itu sifatnya sama seperti username tadi, itu dia peka terhadap huruf besar dan huruf kecil. Dan saran saya tidak perlu pakai spasi agar mudah ya. Dan minimal karakter untuk password ini adalah 1 buah karakter. Nah, pada contoh ini saya buat passwordnya adalah 1 ya. Nah, saya buatnya angka 1. Nah, mau diperhatikan karena ini akun ujiannya itu hanya untuk sekali pakai. Jadi untuk username dan passwordnya silahkan diisi sesingkat mungkin ya, karena tidak akan dipakai terus-terusan seperti itu. Oke ya, sampai bagian pembuatan akun dapat dipahami dengan baik dan benar ya. Kalau sudah, mari kita lanjut ke pendaftaran ujian ya. Di bagian pendaftaran ujian, di sini ada kelas Anda. Ini maksudnya bukan mengisi kelas Anda yang sedang Anda jalani sekarang ya, namun diisi dengan formasi CPNS yang akan Anda tuju, seperti itu ya.
Di sini adalah isinya adalah formasi CPNS yang akan Anda tuju ya. Jika masih bingung mau menuju kemana, buat saja belum ada, seperti itu ya, buat saja belum ada. Nah, untuk pilihan kategori ujian, kadangkala saat Anda membuka formulir pendaftaran ini mungkin banyak pilihan ya. Nah, namun waktu saya buka formulir ini hanya ada ujian CPNS ya. Oke, karena kita ujiannya CPNS, maka silahkan pilih CPNS ya. Oke ya, silahkan pilih CPNS. Nah, sebelum klik daftar harap diperhatikan seluruh data yang sudah ada ya. Dari data diri silahkan dicek namanya apakah sudah sesuai, email apakah sudah sesuai, nomor HP apakah sudah sesuai, alamat apakah sudah sesuai, jenis kelamin sudah benar atau belum. Lalu harap diingat untuk membuat bagian kolom pembuatan akunnya, apakah username sudah diingat beserta passwordnya. Jika sudah, oke, lanjut ke bagian pendaftaran ujian. Cek kembali di bagian kelas Anda ini apakah formasi CPNS yang dituju itu sudah benar atau belum ya. Lalu klik ini pilihan ujiannya, pilihan kategori ujian, pastikan sudah sesuai dengan pilihan kategori ujian yang Anda inginkan. Pada tutorial kali ini CPNS ya kategori ujiannya. Oke, jika sudah dipastikan semuanya sudah terisi dengan baik dan benar, maka silahkan klik daftar. Oke ya, setelah klik daftar Anda secara otomatis akan diarahkan ke halaman login ya. Nah, ini sudah ada arahannya, sudah ada pemberitahuan bahwa pendaftaran akun telah berhasil. Oke, tanpa berlama-lama, silahkan diisi dengan username yang tadi ya. Seperti tadi saya isinya dengan bebas 1 dengan passwordnya 1 karakter ya. Oke, setelah diisi tinggal klik login ya, diklik login. Nah, ini kita sudah masuk di halaman praujian ya. Di sini ada info nama lengkap di sebelah kiri. Ini ada info nama lengkap, email, jenis kelamin, alamat, tryout apa, dan bidangnya apa ya. Nah, untuk bidang ini memang secara otomatis tampil di sistem seperti itu ya. Nah, di bagian tengah ini ada tulisan ujian SKD, lalu ada pengisian tokennya, lalu ada klik mulainya. Lalu di sebelah kanan di kolom terakhir ini ada sedikit arahan ya. Jadi mohon dibaca boleh atau tidak dibaca juga boleh, terserah ya, karena saya sampaikan setelah ini. Oke ya, untuk token ini akan dikirimkan oleh admin pada waktu yang tidak dapat ditentukan ya. Jadi mohon diperhatikan grupnya ya. Biasanya admin mengirimkan token di grup WhatsApp, atau mohon diperhatikan informasi dari panitianya, seperti itu ya. Pada kali ini untuk akun coba-coba ini tokennya adalah coba dengan huruf kapital semuanya ya. Oke, untuk token itu dia sensitif terhadap huruf besar dan kecil seperti username dan password tadi ya. Jadi misalnya admin menulis tokennya itu dengan huruf besar, maka artinya tokennya hurufnya besar juga. Jadi ikuti saja apa yang dituliskan oleh admin ya. Dan mohon perhatikan bagi teman-teman yang mengcopy paste tokennya, biasanya setelah di copy paste, ketika dipastekan ke kolom ini dia menyisakan 1 spasi di belakangnya. Nah, jika ketika diklik gagal seperti ini, token yang Anda masukkan salah, mohon dicek kembali tokennya ya. Jika ada spasi tinggal dihapus spasinya. Lalu kalau sudah oke, sudah sesuai dengan yang disampaikan oleh admin, silakan klik mulai. Nah, ini kita sudah menuju ke dalam soalnya. Jadi sebelum kita menjawab soal ini, saya jelaskan dahulu di bagian paling sebelah kanan atas ya. Bagian sebelah kanan atas mungkin di layar tidak terlihat ya, karena ini layar saya layar 4K. Saya kecilkan dahulu. Oke ya, ini sudah terlihat. Oke, nah untuk bagian sebelah kanan atas ini ada batas waktu 100 menit untuk 110 soal ya, bisa dilihat ya. Nah, di sini ada juga waktunya. Ini waktunya berjalan terus, dan sini ada tombol selesai ujian yang jika diklik dia akan bertanya apakah Anda yakin, seperti itu ya.
Oke, sebelum kita lanjut ke soal, ini saya jelaskan dulu bagian yang merah-merah ini. Ini ada angka 1 sampai 110. Nah, angka-angka ini mewakili seluruh soal yang ada pada tryout ini ya. Nah, karena CPNS, SKD CPNS itu jumlahnya 110 soal, di mana 30 soal itu soal TWK dan ada sedikit bahasa Indonesia di sana. Lalu ada 35 soal TIU dan 45 soal TKP ya. Nah, jadi soal dari 1 sampai 30 itu adalah soal TWK dan bahasa Indonesia. Lalu 31 sampai seterusnya itu sampai 65 itu soal TIU ya. Kita lihat dulu ya, benar ya. Nah, lalu di soal nomor 66 sampai 110 itu adalah soal TKP, seperti itu ya. Oke, jika ini sudah clear, mari kita lanjut ke yang paling utamanya, yaitu cara menjawab soalnya ya. Jadi cara menjawab soal ini seperti yang tertera ini ada yang saya blok ini soal nomor 1. Nah, itu tandanya kita berada di soal nomor 1 ya. Kalau kita klik soal nomor 2, dia akan keluar nomor 2 seperti itu. Nah, jadi untuk cara menjawab soalnya, di setiap soal di bawahnya itu ada pilihan jawabannya ya. Kita tidak menulis A, B, C, D, E di sini, cuman ada tombol. Silahkan diklik tombol yang menurut Anda jawabannya benar. Misalnya saya pilih ini A untuk jawaban benar, maka setelah diklik jangan lupa diklik simpan dan lanjutkan ya. Jangan lupa untuk diklik simpan dan lanjutkan, karena kalau tidak diklik simpan dan lanjutkan, maka soalnya tidak tersimpan ya, maka jawabannya tidak tersimpan, seperti itu ya. Jadi setelah diklik jawaban ini, silahkan klik simpan dan lanjutkan. Nah, ini saya klik, lalu otomatis lanjut ke soal nomor 2. Nah, bagaimana kita tahu soal itu atau soal sebelumnya sudah disimpan jawabannya? Nah, mari kita lihat di sebelah kanan ini. Di sebelah kanan ini nomor satunya sudah berwarna hijau ya, dimana sebelumnya berwarna merah. Kalau sudah berwarna hijau berarti ini sudah ada jawabannya, seperti itu ya. Jika ini berwarna kuning berarti kita sedang di soal yang nomor 2 ya. Oke, jika masih merah seperti ini, maka ini belum ada jawabannya, belum kita inputkan jawabannya, seperti itu ya. Nah, kita lanjut. Untuk misalnya kita pilih jawabannya ini, lalu kita klik lewatkan soal ini, apa yang terjadi? Nah, mari kita lihat sebelah kanan. Yang terjadi adalah jawaban yang diklik tidak disimpan ya. Jawabannya diklik tidak disimpan. Kita kembali lagi ke soal. Nah, nih soal nomor 2, jawabannya diklik tidak disimpan ya. Maka jangan lupa setiap pilihan jawaban, kalau sudah yakin silahkan klik simpan dan lanjutkan. Jika tidak yakin, silahkan di skip saja atau bisa langsung diklik ke soal nomor lainnya. Misalnya mau menjawab TIU dahulu, berarti tinggal diklik soal nomor 31. Jika ingin menjawab TKP dahulu, berarti diklik soal nomor 66, seperti itu ya. Jadi bisa dikerjakan secara acak, dan setiap peserta susunan jawabannya itu beda-beda ya. Maksudnya susunannya acak gitu ya. Oke. Asumsikan semuanya sudah kita isi dengan total selesai. Apabila ini sudah kita sampai di akhir di 110, soal 110, dan kita ingin menyelesaikan ujiannya, maka tinggal silahkan klik selesai ujian yang ada di atas ya, yang ada di atas sebelah kanan. Tinggal klik selesai ujian. Namun apabila waktunya sudah habis, jika waktu sudah habis, maka secara otomatis akan habis ujiannya, akan selesai ujiannya. Nah, ini kita klik selesai ujian dulu untuk lihat apa selanjutnya. Nah, ini kan ada pertanyaan, apakah Anda yakin? Jika Anda yakin Anda sudah menyelesaikan seluruh ujiannya, silahkan klik yes. Jika belum, klik cancel ya. Oke ya. Oke, pada tutorial kali ini kita anggap sudah kita isi semuanya. Lalu kita klik yes, maka akan keluar halaman ini ya, halaman Anda telah menyelesaikan ujian. Nah, nilai akan diumumkan segera di Instagram Teknos Aceh. Nah, ini tidak ya, ini belum kita ubah. Jadi untuk pengumuman tryoutnya seperti ini.
Untuk tryout yang bekerja sama dengan lembaga, maka nilai akan diumumkan oleh panitia. Nah, jadi untuk nilai akan dibagikan ke dalam grup biasanya ya, atau dibagikan oleh panitia. Intinya apa kata panitia, kita ikuti arahannya, seperti itu ya. Nah, di halaman ini jangan lupa klik keluar ujian ya, supaya nilainya di store atau dikirim ke server kami ya. Jadi pastikan klik keluar ujian. Nah, ketika klik keluar ujian, maka ujian sudah selesai, Anda sudah kembali ke halaman ini ya. Oke ya. Nah, kalau sudah sampai tahap ini artinya Anda sudah menyelesaikan ujian, seperti itu. Dan harap diingat, jika nanti Anda akan ujian kembali atau ingin ujian lagi, itu harus membuat akun baru ya. Harus membuat akun baru, karena kalau pakai akun lama itu yang keluar adalah halaman keluar ujian. Harap diingat, tryout Teknos ini hanya untuk sekali pakai ya. Harap diingat, sekali lagi saya ulangi, untuk tryout Teknos itu hanya untuk sekali pakai, bukan berkali-kali pakai. Jadi jika ingin mengikuti lagi kegiatan tryout Teknos, itu silahkan daftar akun ya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.